Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini minggu ketiga dari tahun 2021, Tuhan masih memberikan kekuatan, berkat, kita boleh beribadah bersama. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, tetap kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kalau minggu lalu kita membacanya dalam bentuk mendengarkan pujian tentang doa Bapa kami, maka hari ini kita akan membacanya dalam bentuk mendengarkan doa dari seorang anak kecil, anak sekolah minggu kita, anak seorang jemaat kita. Namanya Emma. Emma akan membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Emma, silahkan. Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Baik, Emma, terima kasih untuk doanya yang indah. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan telah memberkati kami dengan sebuah doa yang indah yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak kami Emma telah mampu berdoa kepada Tuhan karena doa yang Tuhan ajarkan doa yang sederhana, tapi doa yang memiliki makna yang begitu dalam. Kami hari ini ingin merenungkan lebih dalam lagi apa maksud, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui doa yang sederhana ini. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan aspek selanjutnya, kalimat selanjutnya dari doa Bapa kami, yaitu berikanlah makanan kami yang secukupnya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, sebelum melanjutkan merenungkan firman Tuhan ini, izinkan saya bertanya kepada saudara, kapan terakhir kali Anda berdoa meminta makanan kepada Tuhan? Saya ulangi sekali lagi. Kapan Anda terakhir kali berdoa meminta makanan kepada Tuhan? Saudara, bukan berterima kasih atas makanan yang Tuhan berikan, tapi meminta. Saudara, jangan-jangan ada di antara kita yang mengatakan, waduh sudah lama sekali saya ini tidak berdoa minta diberi makanan. Atau mungkin jangan-jangan karena situasi pandemi ini, tabungan mulai berkurang, penghasilan tidak ada, saudara mulai takut, mulai deg-degan, sehingga saudara corona ini membawa kita jadi belajar untuk mulai minta kepada Tuhan. Tuhan berikan makanan kepada kami. Saudara, kalau ini terjadi baru-baru ini berarti selama ini saudara kita jarang minta, betul ya? Saudara, kenapa kita jarang meminta? Saudara, mungkin ada orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa berdoa kepada Tuhan minta makanan itu menunjukkan sikap kurang beriman. Bukankah Tuhan berkata, Tuhan pasti memelihara. Ngapain lagi berdoa untuk makanan? Atau ada juga mungkin yang beranggapan bahwa topik doa tentang makanan, minta makanan itu topik yang rendah banget, kurang rohani. Betul ya? Saudara, dulu saya pernah berpikir begitu, tapi begitu saya mulai tidak berdoa, meminta makanan, saya ada rasa bersalah, saudara sekalian. Karena saya pikir, bukankah memang betul harusnya saya minta makanan kepada Tuhan? Jadi saudara, saya dari kecil sampai saya dewasa ini, tiap pagi kalau bangun pagi, pasti berdoa minta makanan kepada Tuhan. Nah saudara, banyak orang yang menganggap topik berdoa minta makanan itu adalah kurang rohani. Padahal Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini justru mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta makanan kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia ditulis makanan. Di dalam bahasa Inggris ditulisnya adalah bread atau roti. Karena memang betul di dalam bahasa Yunaninya
bahasa aslinya menggunakan kata artos yang artinya roti. Roti bagi orang Israel adalah makanan pokok sehari-hari. Nah, kebetulan bahasa Inggris juga sama. Orang Inggris, orang Amerika makanan pokok sehari-harinya roti. Jadi cocok, saudara. Give us this day our daily bread. Ini bicara makanan pokok sehari-hari. Kalau dikontekskan dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocok diterjemahkan nasi, karena makanan pokok kita nasi, betul ya? Maka doanya menjadi, berikanlah kepada kami pada hari ini nasi yang secukupnya. Nah, saudara bicara tentang bread atau roti atau makanan pokok. Banyak orang yang menganggap bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah makanan rohani mungkin. Saudara, apakah betul itu yang dimaksud? Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, artos atau roti ini betul-betul roti dalam arti makanan fisik untuk tubuh kita. Kalau kita lihat di dalam sepanjang Alkitab, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati orang Israel, maka saudara sekalian, roti itu adalah sebuah simbol yang kuat yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Oleh sebab itu kata roti ini bukan bicara simbol hal rohani, tapi betul-betul bicara tentang roti yang untuk makanan fisik kita, untuk menyimbolkan apa? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara. Sehingga saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk meminta roti, makanan sehari-hari, permohonan ini sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita untuk bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Saudara, William Barclay di dalam bukunya berkata begini, doa permohonan ini, doa Bapa kami ini, adalah permohonan untuk mengakui dengan tegas bahwa bahwa dari Allah lah kita itu menerima makanan yang sangat kita perlukan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Saudara, jadi dengan kata lain, doa permohonan ini juga sekaligus merupakan pengakuan. Tuhan Yesus ingin supaya melalui doa ini kita bukan hanya memohon, tapi sekaligus mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber yang dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan hidup kita seluruhnya. Amin. Saudara sekalian, J.I. Packer di dalam bukunya berkata begini, permohonan yang melihat Allah sebagai sumber satu-satunya dan yang maha tepat untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia sampai hal yang paling duniawi adalah sebuah kebenaran yang paling dalam. Kebenaran yang paling dalam. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya peduli kepada hal rohani, bukan peduli pada jiwa kita, tapi dia juga peduli kepada tubuh kita, kebutuhan fisik kita. Saudara, J.I. Packer memakai satu istilah yang menarik. Itu istilah yang disebut dengan hiper rohani, hiper spiritual. Maksudnya apa? Ada orang-orang Kristen, saudara, rupanya yang hiper spiritual atau hiper rohani ini. Kelewat batas, berlebihan, sampai jangan-jangan lebih rohani daripada Tuhan Yesus, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Ada orang-orang yang begitu kelewatan berpikir rohani, memikirkan bahwa Tuhan hanya ngurusin hal yang rohani, tidak peduli kepada hal yang jasmani. Ini sama aja dengan asketisme, menyiksa diri, menganggap diri itu ada hal yang buruk, hal yang rohani yang baik. Bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini adalah rohani yang kelewat rohani cara berpikirnya, makanya disebut dengan hiper spiritual. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Kalau Tuhan atau kalau kita menganggap bahwa Tuhan hanya peduli pada urusan-urusan rohani, bukan kepada hal yang bersifat fisik, maka sama aja kita itu tidak mengakui bahwa Tuhan itu mampu dan peduli dalam memelihara dan menyediakan kebutuhan fisik kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan tentang berjalan bersama Tuhan Yesus. Saudara, tahun ini kita awali 1 bulan, temanya adalah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Mungkin di antara saudara mulai berpikir, berjalan sama Tuhan Yesus itu artinya apa? Tiap hari 24 jam dalam satu hari. Lalu 7 hari dalam satu minggu. 365 hari dalam setahun. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Dari pagi sampai malam ngomongin Alkitab mulu. Bicara hal yang rohani selalu. Saudara, apakah itu yang dimaksud dengan berjalan sama Tuhan? Seperti sebuah retreat rohani. Makanya saudara sekalian banyak di antara kita yang mengkeret, aduh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apalagi mungkin saudara-saudara yang masih muda, pemuda remaja, aduh berjalan sama Tuhan Yesus, jalan sama pendeta aja mengkeret kita, betul enggak ya? Saudara, saya pernah muda, waktu saya masih muda, waktu saya praktek pelayanan di gereja, ya ditugaskan oleh seminari, saya pernah ditugaskan di sebuah gereja dan nginepnya di rumah pendeta. Dan pendeta itu pendeta senior, bukan hanya pendeta senior, pendeta itu juga adalah cucu dari yang mendirikan gereja itu. Jadi pendeta ini di sinodenya sangat dihargai. Orang kalau lihat dia sangat kalem, sangat kelihatan rohani. Saya udah mikir-mikir, waduh saya akan tinggal bersama pendeta ini. Biasanya tinggal di gedung gereja, ada kamar yang disediakan. Tapi kali ini pendetanya tinggal di gereja, berarti saya tinggal di rumahnya pendetanya. Maka saudara, saya mulai melatih diri supaya kelihatan rohani. Saya tiap hari mengurangi istirahat saya, tidur saya. Karena kalau kelihatan tidur kayaknya ini males, betul ya. Tidur itu kayaknya duniawi banget begitu. Sehingga saya bangun pagi-pagi, nyapu, lalu kemudian saat teduh saya doanya saya kencang-kencangin supaya kedengaran saya lagi saat teduh. Lalu waktu mandi saya nyanyi lagu rohani supaya kelihatan saya di rohani. Lalu saya pergi pagi-pagi sudah masuk ke kantor, mulai melakukan kegiatan gereja, membesuk dan sebagainya. Sampai siang, sampai sore, sampai malam saya lakukan seperti itu. Tidurnya larut malam. Supaya jangan kelihatan bahwa mahasiswa satu ini cepet-cepet tidur, sore-sore udah tidur. Padahal udah ngantuk, saudara. Jadi beberapa hari saya tinggal di rumah pendeta seperti itu, tibalah hari Sabtu. Hari Sabtu, saudara, pagi-pagi saya bangun, banyak kegiatan di gereja dari pagi hari, siang hari besuk, lalu sore hari persiapan untuk persekutuan pemuda, dan persekutuan pemuda dilakukan di hari Sabtu, selesai jam 7:30. Selesai 7:30 karena gerejanya adalah, rumah pendeta itu adalah satu kompleks atau satu lahan dengan gereja, maka beberapa pengurus pemuda main ke rumah pendeta bersama saya. Maka kami duduk di ruang tamu, saudara. Pendetanya orangnya baik, kalem tapi baik. Dia bersama istri, bersama 3 anaknya menyambut kami, kita diajak duduk di ruang tamu, disediakan makan, kita ngobrol, saudara. Dan asik sekali ngobrolnya, saudara, teman-teman, anak-anak pemuda ini ya ngobrol, asik banget. Tapi seperti sebuah mesin waktu, saudara, tiba-tiba yang saya rasakan adalah, begitu saya lihat kok jadinya semua gelap. Ruang tamunya gelap, sepi, anak-anak pemuda yang barusan saya ajak ngobrol tidak ada, pendeta bersama istri dan anak-anaknya juga nggak ada. Saya bingung, apa yang sedang terjadi? Kenapa semua pada pergi? Saya mikir-mikir jangan-jangan semua sudah diangkat Tuhan, tinggal saya di dunia. Saudara, begitu saya lihat jam 3 pagi, cilaka nih. Saudara, saya punya kebiasaan, saya itu bisa tidur di mana saja. Dan apalagi kalau sudah ngantuk. Dan sudah beberapa hari itu saya kurangi tidur saya supaya melakukan aktivitas gereja di rumah pendeta supaya kelihatan rohani, kikuk bersama pendeta. Dan saya rupanya saking kecapean waktu ngobrol selesai persekutuan pemuda itu, saya ketiduran di sofa ketika mereka masih asik berbicara. Aduh, malu banget, saudara. Jadi pagi hari itu, waktu duduk di meja makan pagi, saudara, ada pendetanya, saya malu. Saya bilang, maaf Pak Pendeta, sambil maaf ngambil telur, telurnya lompat, saudara, bikin malu lagi. Jadi saudara, berjalan bersama Tuhan boro-boro, hidup bersama pendeta yang kelihatannya rohani aja jadi kikuk. Tapi saudara, apakah memang betul begitu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus adalah peduli kepada hal-hal yang rohani saja? Sehingga kemudian rasanya tidak nyaman pasti kalau jalan sama Tuhan Yesus yang diurusin urusan rohani. Jawabannya tidak demikian, saudara. Berjalan bersama Tuhan Yesus itu artinya juga meliputi makan bersama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan peduli, kita butuh makan.
Berjalan bersama Tuhan Yesus itu juga meliputi makan dari makanan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu poin pertama kita pada hari ini ketika kita bicara tentang berjalan bersama Tuhan Yesus, maka nyatakanlah kebutuhan Anda kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu peduli dan berkuasa untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan fisik Anda. Amin. Saudara, kalau jalan sama Tuhan Yesus, maka kita bukan hanya melihat sesuatu dari hal yang rohani, membicarakan hal yang rohani, tapi kita juga duduk bersama Tuhan, menikmati apa yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Amin. Di tengah situasi pandemi ini, saudara sekalian, kita justru membutuhkan berjalan bersama Tuhan Yesus, bukan? Supaya kita boleh juga menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Setelah hal yang kedua, ketika berbicara tentang berikanlah makanan kami yang secukupnya, saya mengajak saudara sekalian melihat kepada satu kata yang menarik, yaitu kata secukupnya. Di dalam ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah kata secukupnya ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan satu kata epiousios. Susah saudara bacanya, epiousios. Dan di sepanjang perjanjian baru, kata ini hanya diulang satu kali lagi, yaitu di di Injil Lukas 10. Jadi hanya dipakai 2 kali di dalam perjanjian baru, saudara sekalian. Para ahli Alkitab pada masa lalu kesulitan untuk menerjemahkan maksudnya apa sih epiousios ini. Tapi suatu hari saudara ada temuan perkamen itu catatan kuno dari arkeologi, robekan dari masa lalu, berbahasa Yunani, dan ada tulisan epiousios. Menariknya saudara, kata epiousios yang ditulis di perkamen yang robek ini bukan adalah robekan ayat Alkitab, tapi ini adalah daftar belanja. Jadi saudara menarik. Jadi waktu ditemukan ada kata epiousios di dalam daftar belanja sehari-hari. Jadi kata epiousios ini artinya adalah kebutuhan sehari yang dibutuhkan. Jadi dengan kata lain saudara sekalian, yang dimaksud dengan kata cukup ini adalah satu kebutuhan, pemenuhan kebutuhan atas apa yang dibutuhkan dalam satu hari. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengajarkan kita? Atau apa yang Tuhan maksudkan ketika mengajarkan kita untuk berdoa meminta makanan yang secukupnya, yang cukup buat satu hari ini? Saudara, melalui ayat ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita ini memiliki rasa cukup, contentment. Saudara, lawan dari rasa cukup adalah serakah. Dan hari ini dunia kita adalah dunia yang serakah, bukan? Banyak orang serakah, tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Saudara, keserakahan itu digambarkan sebagai lubang yang tidak ada dasarnya. Sehingga mau diisi air 1 liter nggak cukup, 10 liter nggak cukup, 1 tangki nggak cukup. Berapapun yang dituangkan di lubang itu nggak cukup, nggak bisa memenuhi lubang karena dasarnya tidak ada. Itulah keserakahan. Dan sekarang dunia kita hari ini adalah dunia yang serakah, bukan? Tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita baca dalam 1 Timotius 6, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Khususnya kita lihat ayat 8. Di dalam ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lalu dilanjutkan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, orang yang serakah itu, yang tidak punya contentment, yang tidak punya rasa cukup itu, digambarkan sebagai orang yang cinta uang, orang yang kepingin kaya, orang yang memburu harta.
Akibatnya apa? Dikatakan dia menyimpang dari iman. Saudara, hal itu ada di dalam catatan Alkitab. Ada yang namanya Demas dan lain sebagainya. Tadinya udah jalan bersama Tuhan, melayani Tuhan, orang yang beriman pada Tuhan. Tapi karena godaan uang, karena memiliki rasa serakah, tidak puas, tidak cukup, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, malah menyimpang. Dikatakan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam konteks hari ini, saudara sekalian, kita melihat ada orang-orang yang jabatannya sudah tinggi, kedudukannya baik, hartanya banyak, tapi karena keserakahan tidak pernah cukup, akhirnya jatuh korupsi dan sebagainya. Posisinya dari yang tinggi sekarang di penjara. Saudara, bagian kedua ini penting. Kalau engkau mau berjalan bersama Tuhan, mari latih dirimu untuk memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, supaya tidak dibelokkan oleh tipuan iblis. Perjalananmu bersama Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, tidak menyimpang. Amin. Hal yang ketiga, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang berikanlah makanan kami yang secukupnya. Saudara masih bicara kata secukupnya ini. Pertanyaan intinya adalah, mengapa Tuhan mengajarkan cukup minta kebutuhan sehari lepas sehari? Kenapa nggak minta aja kebutuhan 1 tahun aja? Betul nggak? Biar sekalian nyetok, betul? Nggak usah balik-balik lagi, nggak usah ngerepotin Tuhan, betul nggak? Tuhan, saya mau nyetok aja Tuhan, biar Tuhan nggak repot. Berikanlah kebutuhan kami tahun 2021, selesai Tuhan. Nanti saya olah sendiri. Saudara, kenapa Tuhan tidak mengajarkan kita yang seperti itu? Saudara, kadang ada orang yang takut, saudara, berdoa dengan kalimat ini. Kalau nanti saya minta dicukupi 1 hari demi 1 hari, kalau betul-betul Tuhan berikan begitu, wah deg-degan juga ya. Hari ini makan, besok nggak tahu makan apa. Saudara, jangan takut. Jangan takut untuk meminta secukupnya sehari lepas sehari. Karena pada dasarnya sebetulnya Allah jarang sekali memberikan makanan itu sehari demi sehari. Yang lebih sering adalah Tuhan mencukupi kebutuhan orang dengan jumlah yang lebih cukup dari sehari demi sehari. Bahkan ada orang yang Tuhan berkati sebulan, ada yang Tuhan berkati cukup buat setahun, ada yang Tuhan cukupi buat 20 tahun bahkan barangkali, ya barangkali ada. Sekalian, tetapi yang Tuhan inginkan adalah sikap kita sebetulnya. Tuhan ingin melatih sikap kita. Sikap apa? Yaitu sikap kesadaran bahwa Tuhanlah tempat saya bergantung. Tuhanlah tempat saya datang tiap hari untuk meminta pertolongan. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang terlalu susah kalau disuruh-suruh sama orang tuanya. Begitu ya. Saudara yang Bapak Ibu pernah mengalami keadaan seperti itu pasti. Kalau saudara butuh apa, minta tolong anaknya, susah kadang-kadang, apalagi kalau anak laki ya. Saya dulu pengalaman, waktu mama nyuruh saya pergi ke warung, beliin ini, karena saya anak paling kecil yang paling disuruh-suruh saudara. Jadi waktu disuruh ada aja alasan, pusing lah, banyak kerjaan. Nah orang tua pasti pusing. Nah saudara, suatu kali ada kisah tentang seorang pemuda namanya Ucok. Saudara, Ucok ini sama, disuruh oleh mamanya untuk pergi ke warung. Dan mamanya paling pusing nyuruh Ucok. Karena kalau mamanya bilang, Ucok, tolong belikan beras ke warung. Ucok bilang, kenapa mesti aku? Betul ya? Lalu mamanya bilang, ya kaulah anak mama. Jadi Ucok pergi beli 5 kilo beras. Nanti besoknya mamanya suruh lagi beli minyak 1 liter. Beli 1 liter. Pergi lagi nih ke warung, sudah dengan berat hati saudara sambil ngomel-ngomel. Akhirnya Ucok ini pintar saudara sekalian. Dia kemudian mulai mikir-mikir. Ngapain mesti bolak-balik tiap hari? Lalu dia tanya, Ma, 1 bulan mama butuh berapa beras? Dia bilang seminggu 5 kilo. Sebulan berarti 20 kilo. Kalau gitu kenapa tidak beli sekalian aja 20 kilo, 1 bulan di stok di rumah, nggak bolak-balik lagi ke warung. Beli minyak, beli aja 10 liter, nggak bolak-balik lagi ke warung. Beli kopi sekalian aja 10 kilo. Mamanya bilang, uangnya siapa? Betul ya?
Tapi dia pikir-pikir, oke lah, dia ikutin. Akhirnya beli banyak kan, di stok. Baru 1 bulan sekalian, ganti Ucok yang datang ke mamanya. "Mah, ada yang perlu dibeli nggak, Mah?" Mamanya bingung sekalian. Biasanya nyuruh Ucok untuk membeli ke warung, susah banget. Tapi hari ini, Ucok malah yang tanya. Jadi mamanya bilang, semua sudah cukup, stok buat 1 bulan. Maka Ucok bilang, "Ma, beli beras deh, Ma, ke warung itu." Mamanya bilang, "Anak ini kenapa?" Betul nggak ya? Akhirnya mama bilang, "Ya udah beli deh, buat tambahan 5 kilo. Ucoknya malah nawar sekalian. "Ma, jangan 5 kilo, 1 kilo aja. Kalau boleh 1/2 kiloan aja deh nggak apa-apa, tiap hari bolak-balik." Mamanya bingung saudara, kok malah ngomongnya begitu? "Mama butuh minyak nggak? Beli deh 1/2 liter deh biar tiap hari bolak-balik." Akhirnya saudara, Ucok pergi, mamanya mulai ngintip. Baru ketahuan saudara, rupanya si Ucok ini mulai lihat anak yang punya warung itu, yang punya warung punya anak gadis, cantik saudara. Jadi kalau belinya sebulan sekali, berarti ketemunya sebulan sekali. Maka Ucok ini pintar. Dia pikir tiap hari aja beli beras 1 kilo, datang ngobrol-ngobrol 2 jam, balik lagi. Besoknya beli lagi beras 1 kilo, ngobrol-ngobrol, balik lagi. Jadi setiap kali datang, bukan hanya beli beras, tapi ngobrol, karena dia ketemu gadis yang dia taksir, yang dia cintai. Sudah hal yang sama sebetulnya yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan mampu memberikan stok kebutuhan yang engkau butuhkan selama setahun, langsung dikasih. Tapi yang Tuhan inginkan kita punya mentalitas menyadari, bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan, ada pertemuan dengan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada persekutuan yang indah. Dan itu yang Tuhan ingin ajarkan. Mari meminta kepada Tuhan kebutuhan dari hari lepas sehari. Supaya di dalam engkau datang kepada Tuhan, di dalam kita datang memohon kepada Tuhan tiap hari. Kita bukan hanya mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi kita juga mengalami hubungan dengan Tuhan. Kita juga mengalami persekutuan kasih dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara sekalian. Oleh sebab itu mari berjalan bersama dengan Tuhan. Temui Tuhan tiap hari. Dapatkan pemeliharaannya setiap hari. Dan ayo nikmati persekutuan kasih dengan Tuhan setiap hari. Maka saudara melalui meminta berkat Tuhan dari hari demi hari, kita mengalami perjalanan yang indah bersama Tuhan. Amin. Saudara, ada sebuah kisah menarik selepas perang Korea yang berat itu. Saudara, Korea pernah mengalami perang besar, perang saudara, dan itu berlangsung tahun 50 sampai tahun 53. Selesai perang itu saudara banyak yang meninggal, lalu kerugian banyak diderita, dan juga menimbulkan banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Dari hasil catatan para pekerja sosial dari Amerika yang membantu, saudara, ada sekitar 100.000 anak-anak yatim piatu akibat perang Korea ini saudara sekalian. Saudara, anak-anak itu ketika didapati mereka keadaannya terlantar, kelaparan, kurus, depresi, dan juga mereka sulit tidur saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu, saudara, bantuan dari Amerika dan sekutu datang, banyak pekerja sosial diutus lalu merawat mereka, memelihara mereka. Dan mereka diberi makan yang cukup. Namun yang ditemukan adalah menarik, walaupun diberikan makanan cukup, tapi anak-anak ini masih mengalami depresi dan susah tidur, insomnia. Maka para pekerja sosial ini berkonsultasi kepada psikolog. Mereka bertanya, apa yang harus dilakukan? Maka psikolog datang dan memeriksa anak-anak ini, melakukan konseling, lalu sarannya cuma satu. Psikolog ini menyarankan kepada pekerja sosial bahwa setiap hari sebelum anak-anak ini tidur, berikan sepotong roti di tangan anak-anak ini. Pekerja sosialnya protes, saudara. Mereka bilang, kami kasih makan cukup kok, makan pagi yang cukup, makan siang cukup, makan malam cukup. Sebelum tidur mereka sudah kenyang. Untuk apa lagi dikasih roti di tangan mereka? Maka psikolog itu mengatakan, yang dibutuhkan anak-anak ini adalah satu rasa aman. Bahwa besok itu mereka bisa makan lagi. Mereka sudah lama kelaparan. Mereka membutuhkan keyakinan bahwa besok masih bisa makan.
Nah, saudara sekalian, ternyata betul. Ketika mulai anak-anak itu akan tidur, diselipkan sepotong roti kecil ke tangan anak-anak yang kecil ini, saudara. Maka saudara, ajaib. Anak-anak yang tadinya susah tidur, jadi bisa tidur dengan tenang sambil tangannya menggenggam roti. Roti itu tidak untuk dimakan. Roti itu adalah semacam security blanket atau perlindungan yang memberikan rasa aman, keyakinan bahwa besok masih bisa makan. Makanya dipegangi roti, sesuatu yang menjadi jaminan rasa aman itu. Saudara, pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah, kalau gitu apa yang menjadi security blanket Anda? Apa yang memberikan rasa aman bagi saudara menjalani kehidupan di tengah dunia ini? Saudara, mungkin banyak di antara saudara hari ini merasa tidak aman. Tangan saudara yang biasanya menggenggam uang banyak, hari ini uangnya cuma sedikit. Tangan Anda yang biasanya menggenggam hal-hal yang menjamin kesejahteraan hidup Anda, entah itu uang, entah itu modal dan sebagainya. Kali ini karena pandemi tidak banyak yang ada dalam genggaman Anda, atau bahkan malah sama sekali penghasilan tidak ada lagi. Tidak ada sesuatu dalam genggaman tangan Anda. Tapi saya ingin mengatakan saudara sekalian, security blanket atau jaminan rasa aman kita bukan bergantung pada apa yang kita genggam. Sekali lagi, security blanket kita, jaminan rasa aman kita, bukan tergantung pada apa yang sedang kita genggam. Security blanket kita adalah terletak pada Dia yang menggenggam tangan kita. Tuhan yang menggenggam tangan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang maha kuasa, yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari terus bergantung pada Tuhan dan katakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Engkau sandaran kami, Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan kepada kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang juga maha kuasa. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih. Melalui pandemi ini kami jadi belajar untuk bergantung pada Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, tolong lihatlah anak-anak-Mu. Kami tidak ingin lagi bersandar pada apa yang kami genggam. Banyak anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini kehilangan apa yang mereka biasa genggam sebagai sandaran rasa aman. Ada yang berkurang hartanya, atau bahkan ada yang tidak lagi mendapatkan penghasilan yang pasti. Tuhan, di manakah rasa aman kami? Firman-Mu mengingatkan bahwa rasa aman kami bukan pada apa yang kami genggam. Tapi rasa aman kami adalah bahwa Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih menggenggam tangan kami. Tuhan, kami ingin berjalan menjalani tahun ini. Walaupun mungkin tidak mudah bersama Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Cukupilah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Cukupilah hidup kami. Peliharalah anak-anak-Mu Tuhan di dalam segala hal yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan menguatkan, memberkati kita sekalian. Jangan pernah menyerah, berjalan bersama Tuhan. Amin.